Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sebelum kita mulai kajian ini, mari sekali lagi kita doakan untuk para almarhumun yang telah mendahului kita. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Dan sekali lagi marilah kita ikhlaskan niat kita, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di pagi hari ini seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, yang artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kemudian tema tentang bulan Sya'ban ini atau keutamaan bulan Sya'ban ini menjadi penting untuk kita perhatikan ya. Karena secara histori ya, sejarahnya ya, masing-masing nama bulan Hijriyah itu ada semacam asbabul nuzulnya gitu. Kenapa kemudian dinamakan bulan itu dengan bulan Sya'ban, bulan Rajab, Muharram, Al-Muharram, Ramadan, Syawal dan lain sebagainya? Itu kenapa? Karena ternyata ya, penamaan bulan-bulan Hijriyah ini itu sudah ada semenjak zaman jahiliyah. Jadi sebelum Nabi SAW itu diutus dengan agama Islamnya ya. Kalau kita perhatikan dari awal misalnya, kenapa dinamakan bulan Al-Muharram? Dan bulan Al-Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Bulan Al-Muharram itu dinamakan dengan Al-Muharram karena memang di bulan itu diambil dari kata haram ya. Dan Muharram itu sendiri adalah di dalam bulan itu dilarang ya. Ada larangan untuk berperang ya. Ada larangan untuk berbuat zalim. Maka kemudian bulan itu dinamakan Al-Muharram. Sebetulnya Al-Muharram itu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu dengan hormat ya. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka sesungguhnya manusia itu akan menjadi manusia yang terhormat. Jadi sebetulnya kata hormat itu sendiri adalah serapan dari kata hurmah ya. Jadi haram, hurmah, kemudian menjadi hormat. Manusia yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka manusia itu akan menjadi manusia yang terhormat. Nah, itu di bulan Al-Muharram. Kenapa kemudian dinamakan Al-Muharram? Lalu bulan kedua misalnya, yaitu bulan Safar. Kenapa kemudian dinamakan bulan Safar? Bulan Safar itu diambil dari kata sifrun, yang artinya kosong ya. Karena memang sejarahnya ya,
Jadi setelah di bulan Al-Muharram itu orang-orang dilarang untuk berperang, seperti kita ketahui bahwa tradisi Arab itu kan kesukaannya ya, ini Arab jahiliyah ya, itu kan berperang ya. Ketika datang bulan Al-Muharram, itu mereka menahan diri mereka untuk tidak berperang ya. Lalu kemudian di bulan Safar mereka kemudian karena sudah dibuka ya, dibolehkan lagi berperang, dan tidak hanya berperang, berniaga pun kemudian juga dibolehkan. Maka kemudian di bulan Safar itu banyak yang melakukan perjalanan, sehingga kemudian wilayah suatu masyarakat itu menjadi kosong ya. Kenapa? Karena banyak yang keluar. Maka kosong itu kemudian dalam bahasa Arabnya adalah sifr ya. Maka kemudian sifr itu diambil menjadi sebuah nama bulan, yaitu bulan Safar ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Safar itu diambil kata asfar. Kenapa? Karena orang Arab ketika bulan itu adalah banyak yang mencari emas ya, mencari rizki gitu ya. Dan ini diabadikan dalam surat Quraisy ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Karena memang tradisi orang Arab itu melakukan perjalanan untuk perniagaan. Dan seperti kita ketahui bahwa kota Mekah itu sendiri ya, Mekah Madinah lebih tepatnya, itu kan suatu tempat yang sangat strategis ya. Jadi di sana banyak dilakukan yang namanya transaksi jual beli ya. Nah, ini juga kemudian yang menjadikan kenapa di dalam ayat Al-Qur'an kenapa banyak menggunakan redaksi-redaksi yang seperti jual beli ya. Misalnya kata ishtaro ya, yashtari, kemudian al-bai'u ya. Itu kenapa kemudian ayat Al-Qur'an banyak yang menggunakan kata itu? Karena memang masyarakat Arab ya, itu sangat suka sekali yang namanya berniaga atau jual beli. Nah, sifar itu diambil dari kata asfar. Artinya orang-orang Arab ketika itu banyak yang mencari harta, emas. Dan emas itu kan warnanya kekuning-kuningan. Maka asfar itu artinya kuning ya. Nah, itu bulan kedua. Kemudian lanjut ke bulan ketiga dan keempat. Bulan ketiga disebut sebagai Rabiul Awal. Rabi itu lebih kepada cuaca sebetulnya, bahwa di bulan itu memang adalah musim semi ya. Musim mulai tumbuh ya, tanaman-tanaman, bunga-bunga, termasuk buah-buah itu mulai ada di musim semi ya. Maka dalam bahasa Arab itu disebut sebagai Rabi. Nah, ini terbagi dua, ada Rabiul Awal dan ada Rabiul Akhir ya. Lalu selanjutnya adalah Jumadal Ula ya. Jumada itu kelanjutan dari musim semi ya. Kalau Rabi itu musim semi, Jumada itu musim gugur. Itu juga terbagi dua, ada Jumadal Awal, ada Jumadal Akhir ya. Nah, baru masuk ke bulan ketujuh ya, yaitu bulan Rajab ya. Diambil dari kata sebetulnya rojaba itu tarojaba ya, yang artinya kurang lebih mirip ya dengan yang ada di kan volumenya itu lebih tinggi ya. Maka kemudian di bulan Rajab itu orang-orang Arab ketika itu ya banyak yang takjub ya, untuk kemudian mereka yaitu tadi semakin giat dalam mencari rizkinya. Maka kemudian dinamakan tarojub. Nah, untuk bulan Sya'ban sendiri ya, bulan Sya'ban itu sendiri adalah karena diambil dari kata Sya'bun ya. Sya'bun itu adalah bangsa. Karena sejarahnya setelah bulan Sya'ban itu kan bulan Ramadan ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu ya, memang biasanya di Arab itu sedang terjadi yang namanya puncak musim panas. Jadi panas-panas itu Ramadan ya. Dan Ramadan sendiri itu juga diambil dari kata Ramado ya. Tambahan alif dan nun di akhirnya Ramadan itu untuk menunjukkan bahwa bulan itu betul-betul musim panas ya. Dan Sya'ban itu biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengumpulkan air ya. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan tiba itu biasanya kekeringan ya. Oase-oase yang biasanya ada di gurun pasir itu kemudian kering ya.
Maka kemudian di bulan Sya'ban masyarakat Arab itu kemudian mengumpulkan perbekalan untuk kemudian digunakan di bulan Ramadan. Maka kemudian dinamakan bulan Sya'ban. Lalu bulan Ramadan musim panas. Ramadan sendiri artinya membakar ya. Ini kita masih membicarakan tentang penamaan dari tradisi Arab jahiliyah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nanti kita lihat korelasinya dengan keislaman itu seperti apa. Ini Ramadan ya. Begitu juga Syawal. Syawal itu adalah puncak ya. Maka kemudian antara Sya'ban, Ramadan dan Syawal itu sebetulnya berputar maknanya itu di musim panas gitu ya. Nah, lalu Zulqa'dah ya. Nah, ketika itu memang masyarakat Arab, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata haji itu memang sudah ada sebelum Islam itu datang ya. Jadi pasca Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun Ka'bah ya, orang-orang atau berkunjung ke Ka'bah tersebut ya. Maka kemudian tidak heran seorang Raja Abraha itu ya iri mungkin dengan keberadaan Ka'bah Mekah ya, di mana terjadi yang namanya pusat segalanya ya, pusat agama, kemudian pusat bisnis dan lain sebagainya. Maka kemudian Abraha ingin itu dipindahkan ke Yaman. Maka kemudian Raja Abraha itu kemudian mengirim pasukan gajah ya, tetapi tidak berhasil. Nah, itu Syawal. Kemudian Zulqa'dah. Zulqa'dah itu kenapa dinamakan Zulqa'dah? Karena ya diambil dari kata qa'ada yaq'udu ya. Orang-orang Arab yang datang dari luar Mekah ya, dari luar kota Mekah, dari Yaman, dari Syam ya. Itu sebelum musim haji, mereka itu karena datang dari jauh ya, mereka itu sebelum masuk ke kota Mekah biasanya mampir ke tempat-tempat yang dimana di sana tersedia persediaan air ya. Maka mereka duduk-duduk santai-santai. Maka kemudian nama bulan itu menjadi Zulqa'dah, artinya bulan duduk-duduk ya. Lalu di bulan Zulhijjah itu adalah musim haji ya, dan itulah dilaksanakan yang namanya haji. Yaitu sejarah singkat penamaan bulan Hijriah pra-Islam, sebelum Islam datang, atau ketika masyarakat itu masih masyarakat jahiliyah ya. Nah, kemudian Islam itu datang ya. Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya. Kemudian nama-nama ini termasuk nama-nama yang dipertahankan dalam Islam ya, untuk kemudian tidak diubah, hanya diakulturasi saja, disesuaikan dengan syariat, dengan akidah Islam ya. Hal-hal yang bertentangan dengan Islam ya tentu saja ditolak. Tetapi yang tidak bertentangan itu diakulturasi, disesuaikan ya. Nah, kita masuk misalnya di bulan Sya'ban ya. Apa korelasinya dengan Islam? Nilai-nilai keislaman. Kalau dalam tradisi jahiliyah, Sya'ban itu kan mengumpulkan bekal ya. Dalam hal ini adalah air, kemudian makanan, dan hal-hal yang sifatnya fisik ya. Maka ketika Islam itu datang, ini kemudian disesuaikan bahwa ternyata nanti ketika masuk bulan Ramadan itu adalah bulan puncak, bulan tempat pendidikan ya. Tidak hanya fisik saja ya, tetapi juga spiritual, tetapi juga rohani. Maka kemudian bulan Sya'ban adalah sebagai bulan latihan bagi umat Islam untuk kemudian mempersiapkan dirinya untuk memasuki yang namanya bulan Ramadan. Maka kemudian Nabi SAW seperti yang diriwayatkan dalam suatu hadis, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, itu Nabi melaksanakan puasa paling banyak itu di bulan Sya'ban, selain tentu saja bulan Ramadan ya. Teks hadisnya adalah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Suatu ketika Nabi pernah diklarifikasi ya, dikonfirmasi, wahai Nabi ya, aku lihat engkau puasanya itu paling banyak kenapa di bulan Sya'ban.
Di bulan-bulan lain aku tidak menemukan engkau itu berpuasa sebanyak ini. Lalu kemudian Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun Ramadan. Kata Nabi, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan itu lalai, ya. Wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi melanjutkan, padahal amal perbuatan manusia, ya. Amal perbuatan manusia itu diangkat di bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, ya. Maka kata Nabi, aku ingin, ya, ketika amal perbuatan seorang manusia itu diangkat, ya, dihisab, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini argumentasi alasan Nabi kenapa kemudian Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bagaimana dengan validitas hadis ini? Hadis ini sahih, ya. Adapun hadis yang kedua, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban illa li musyrikin aw musyahin, ya. Hadis yang kedua ini dhaif, ya. Tetapi walaupun hadis ini dhaif, ya, dan ini ada termaktub dalam redaksi yang mirip, ada sekitar 5 hadis, ya. Tetapi tetap beberapa ulama itu mengambil hadis ini dalam beberapa karyanya, dalam beberapa kitabnya, ya. Salah satunya adalah Al-Jami' As-Shaghir, ya. Ada As-Sun'ani, kemudian ada termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Itu mencantumkan hadis-hadis tentang fadhailul a'mal, tentang keutamaan amal ibadah, ya. Tidak hanya amal ibadah saja, keutamaan membaca beberapa surat dalam Al-Quran. Itu kenapa para ulama juga mencantumkan dalam karyanya, walaupun kemudian hadis itu dhaif, ya. Karena memang bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah rahimakumullah, terkait dengan hadis-hadis keutamaan, ya, ketika itu sifatnya adalah untuk memotivasi umat, ya, umat Islam, ya, memotivasi diri kita untuk lebih giat lagi dalam beribadah, maka tidak ada salahnya kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, itu catatan saya, ya. Karena ada yang kemudian mengatakan itu kemudian masih ada dan termaktub dalam beberapa karya para ulama, ya. Karena arahnya ke sana, ya. Ketika itu adalah dalam rangka untuk memotivasi umat Islam agar lebih giat dalam meningkatkan kepribadiannya, spiritualnya, maka itu tetap dicantumkan, ya. Walaupun kemudian kita tetap harus teliti dari sisi validitas hadisnya. Nah, itulah beberapa hadis, ya, yang kemudian berkaitan dengan bulan Sya'ban, ya. Intinya adalah bahwa bulan Sya'ban ini sebetulnya adalah latihan bagi umat Islam untuk kemudian tidak kaget nanti ketika memasuki yang namanya bulan Ramadan. Nah, kemudian kita masuk ke ada apa di bulan Sya'ban, ya. Ternyata memang di bulan Sya'ban itu salah satu waktu yang terjadi peristiwa bersejarah juga, ya, yaitu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram. Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' ila akhiril ayah, ya. Asbabun nuzul dalam ayat ini adalah, ya, bahwa suatu ketika, ya, para sahabat itu melakukan perjalanan, ya. Di tengah-tengah perjalanan turunlah ayat ini, ya. Kalau tidak salah ketika itu Aisyah termasuk salah satu sahabat yang berada dalam perjalanan itu, ya. Dalam perjalanan turun ayat ini, perintah untuk kemudian pindah menghadap sholat itu tidak lagi kemudian ke Masjidil Aqsa, tetapi pindah ke Masjidil Haram, ya. Ada 2 kaidah sebetulnya berkaitan dengan tema asbabun nuzul, ya. Jadi asbabun nuzul itu bapak-bapak para jamaah rahimakumullah, ya,
Ada dua kaidah. Kaidah pertama adalah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab, ya. Suatu hukum, ya, dalam Islam, dalam syariat Islam itu akan berlaku umum untuk seluruh umat muslim dan muslimat, kaum muslimin dan muslimat, dan tidak terbatas pada sahabat yang menerima ayat itu saja. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Suatu hukum itu berlaku untuk beberapa sahabat saja, tidak untuk berlaku umum. Nah, kalau ayat perpindahan kiblat ini, maka kita dapat menggunakan untuk kaidah yang pertama, bahwa al-ibrah bi umumi lafaz, bahwasanya hukum itu berlaku ya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Maka kemudian perpindahan kiblat itu harus dan wajib tidak hanya untuk sahabat yang menerima ayat itu saja, ya. Tetapi kemudian seluruh umat Islam itu wajib kiblatnya pindah dari yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Dan sampai saat ini kita masih menghadap yang namanya Masjidil Haram. Sejarahnya seperti itu, ya. Asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan kepada sebagian sahabat. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Madinah, ya, sebetulnya perbatasan ini antara Makkah dengan Madinah, ya, itu kemudian masih diabadikan menjadi sebuah masjid yang dikenal dengan masjid yang mempunyai dua kiblat, karena memang berkenaan dengan hadis arah kiblat. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka kemudian ini juga, ya, ketika kita membaca sejarah itu kan ya memang kita harus kembalikan ke era sekarang gitu, ya. Maka kemudian ini menjadi relevan, menjadi urgen bahwa ketika sholat kan rukun dan syaratnya, ya. Jangan sampai kemudian kita sembarangan, ya. Tetapi di sana tentu ada syarat-syarat dan rukun yang berlaku. Nah, ini bulan Sya'ban. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan latihan, ya. Kita tingkatkan, ya, frekuensi, ya, ibadah kita. Kalau yang mungkin sebelum bulan Sya'ban ini masih biasa-biasa saja, maka nanti sebelum datang Ramadan itu kita persiapkan, minimal kita latihan, ya, pemanasan, ya. Baru nanti ketika bulan Ramadan kita baru gaspol, ya. Kita gas, kita maksimalkan untuk tentu saja untuk ibadah kita. Nah, kemudian flashback ke belakang, kita juga tentu ingin tahu ada apa kemudian bulan Rajab itu, bagaimana keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena sebetulnya Al-Quran dan hadis Nabi itu juga sudah menjelaskan tentang bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang di dalamnya itu ada unsur kesuciannya. Ya, apa saja? Misalnya di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, ya. Jadi 4 bulan itu ya memang secara tekstual, ya, secara redaksional itu tertera baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan itu memang dilarang berperang, bulan itu memang dilarang menzalimi satu sama lain. Bulan itu memang, nah, ayatnya misalnya Innallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusahum. Yang pertama, jangan berbuat zalim di bulan Rajab. Maka kemudian ketika pemilu kemarin, ya, kita jangan saling menzalimi lah, ya. Walaupun itu sudah lewat, ya, tetapi perlu kita ingat, ya, bahwa di bulan Rajab kemarin itu kita dilarang saling menzalimi. Lalu juga waqatilul musyrikina kafatan kafah, ya. Juga janganlah kalian berperang, ya, karena di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala itu bulan-bulan yang 4 dalam kalender Hijriah itu dengan peperangan.
Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan berpegang teguhlah kepada ketakwaan, maka niscaya Allah akan selamatkan kalian dari api neraka. Kurang lebih itu keutamaan bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru nanti bulan Ramadan. Ada apa saja di bulan Rajab? Ternyata juga banyak sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Di antaranya Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, itu kan pertama kali Nabi hijrah itu kan ke suatu wilayah namanya Habasyah ya. Dan penting di sini bahwa ketika itu rajanya memang non muslim. Ya, kalau tidak salah beragama Nasrani ya. Sikap yang didapatkan oleh Nabi dan sahabatnya ketika berhijrah ke Habasyah itu adalah diterima ya. Diterima. Jadi raja Kristen, raja Nasrani itu menerima Nabi ya. Walaupun kemudian tidak lama dan kemudian tidak terus-terusan. Kalau Madinah itu kan menetap dan akhirnya kemudian menetap. Kalau di Habasyah tidak ya. Diterima dengan baik ya, tetapi kemudian Nabi tidak lama dan memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Nah, ini terjadi di bulan Rajab. Lalu juga ada kelahiran para sahabat dan para ulama, di antaranya kelahiran Ali bin Abi Thalib, kemudian wafatnya Imam Muslim, kemudian wafatnya Imam Syafi'i ya. Kemudian terjadi yang namanya perang Tabuk, itu juga terjadi di bulan Rajab ya. Nah, kemudian terjadi yang namanya Isra Mi'raj. Ini yang penting adalah peristiwa dan oleh-oleh apa yang didapatkan pada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu seperti kita ketahui bahwa Isra itu artinya Nabi melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina ya. Itu perjalanan Nabi. Dan itu dilakukan dalam waktu semalam ya. Maka Mi'rajnya itu Nabi melakukan perjalanan dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke langit ke-7. Peristiwa ini kemudian menjadi kemukjizatan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh manusia manapun ya. Karena pada peristiwa Isra Mi'raj ini memang peristiwa yang sangat penting ya. Tidak hanya ketika itu saja pentingnya, bagi kita umatnya itu kemudian mendapatkan oleh-oleh dalam tanda kutip ya. Apa itu? Yaitu disyariatkannya sholat ya. Jadi oleh-oleh yang didapatkan Nabi dan umat Islam dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah disyariatkannya sholat ya. Ayatnya di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi al-masjidil haram ilal masjidil aqsa nuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Pagi harinya Nabi kemudian orasi ya, menceritakan pengalaman di depan orang-orang Quraisy ya. Ya. Tetapi mayoritas orang-orang Quraisy itu menolak, bahkan mencaci maki Nabi ya. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Lahab ya. Tabban laka ya Muhammad, tabbat yada abi lahab. Kata Abu Lahab ketika Nabi berorasi, ketika Nabi menceritakan perihal dalam Isra dan Mi'raj, kata Abu Lahab, Muhammad alihada jama'atana ya. Untuk cerita gini aja kamu ngumpulin kita semua ya. Kata Abu Lahab seperti itu ya. Tabban itu sangat kasar itu ya. Kemudian dibalas oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Lahab ya, bahwa yang celaka itu bukan Nabi, tetapi engkau wahai Abu Lahab. Tapi ada satu sahabat, seorang sahabat yang tanpa mengedepankan logika itu kemudian menerima bulat-bulat apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat setianya Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Dengan keyakinan penuh Abu Bakar meyakini bahwa apa yang dialami Nabi semalam, peristiwa Isra Mi'raj adalah betul, bahwa itu adalah real, bahwa itu adalah nyata dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kemudian Abu Bakar itu kemudian, ya kalau dalam surat Al-Waqiah itu termasuk yang wasabiquna sabiqun ya. Nanti di hari kiamat itu ya sudah otomatis itu masuk surga ya. Karena ketika diserukan kepada amal kebaikan itu bersegera ya. Itu bersegera. Itu namanya sabiquna sabiqun. Walaupun kemudian di ayat sebelumnya itu ada ayat ashabul maimanati ma ashabul maimanah ya. Ashabul maimanah itu adalah golongan kanan ya, yang suka berbuat baik ya. Tapi kadang-kadang suka berpikir gitu, suka mencerna dulu ya. Ini baiknya itu untuk diri aku bagaimana? Apakah menguntungkan atau tidak, kurang lebih seperti itu ya. Itu tidak secepat as-sabiqun as-sabiqun gitu ya. Di situ ada kata ma. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Jadi walaupun ada repetisi pengulangan kan 2 kali tuh. Ashabul maimanah ma ashab. Ada maknya seakan-akan nguntungin enggak ya kebaikan ini, kurang lebih seperti itu. Maka kemudian nanti ketika hari kiamat dia tetap akan dimasukkan surga ya, tapi tidak secepat as-sabiqunas sabiqun ya. Kalau as-sabiqunas sabiqun pengulangannya tanpa jeda tuh, tidak ada kata ma. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah, apalagi ashabus masy'amati ma ashabul masy'amah. Keduanya itu ada maknya, ada jedanya. Tapi kalau as-sabiqunas sabiqun itu langsung. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu salah satu yang as-sabiqunas sabiqun. Maka para jamaah sekalian, kalau ada kebaikan, pengurus mengumumkan, ayo kita berinfak, bersedekah untuk kemakmuran, bersegeralah ya. Karena siapa tahu kita masuk ke dalam as-sabiqunas sabiqun. Nah, kemudian ini yang jarang diketahui bahwa seorang manusia itu ada kemiripan dengan bersujudnya benda-benda antariksa ya. Selama ini yang kita yakini, yang kita ketahui itu kan yang sujud itu kan ya cuma manusia aja ya. Ternyata tidak ya. Kan ternyata benda-benda galaksi ya, matahari, planet itu juga melakukan yang namanya bertasbih ya. Dan ada jelas ya. Apa buktinya? Ayat mana yang membuktikan bahwa para benda-benda galaksi antariksa itu juga bersujud? Masih ingat kisah Nabi Ismail yang mimpi, Nabi Yusuf yang bermimpi ya. Inni arafil manami wahai ayahku ya, Nabi Yusuf itu pernah bermimpi, wahai ayah, ayahnya itu adalah Nabi Yakub. Wahai ayahku, aku bermimpi bintang-bintang itu bersujud kepadaku. Itu mimpinya Nabi Yusuf ya. Lalu kata ayahnya, "Nak, jangan ke saudara-saudaramu ya." Nah gitu. Jadi ra'aituhum li sajidin ya, itu redaksi ayatnya. Aku melihat bintang-bintang itu bersujud kepadaku. Nah, itu argumentasi dalil bahwa ternyata benda antariksa itu juga. Tapi mungkin kita tidak, walakin la tafqahuna tasbihahum ya. Tapi selama ini mungkin kita belum tahu caranya benda-benda antariksa itu sujud. Dan ternyata ada yang menghitung-hitung ya. Ketika kita ruku, itu kan posisi kita kan 90 derajat ya. Lalu ditambah ketika kita sujud itu posisinya 45 derajat. Ketika dijumlahkan 135 derajat ya. Totalnya ya dalam satu rakaat itu 360 derajat ya. Dan itu setara dengan rotasi bumi ternyata. Jadi bentuk sujudnya bumi itu adalah, bentuk rotasi bumi itu adalah ternyata tasbih. Benda-benda antariksa. Jadi benda-benda angkasa saja sujud tasbih kepada Allah, apalagi manusia sudah dilengkapi dengan akal pikiran, sudah dilengkapi dengan nikmat yang begitu melimpah dari Allah Subhanahu wa taala,
maka sudah selayaknya manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian rahasia salat berikutnya, tentu manusia itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusannya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah ketika kita beribadah, salat, puasa, itu Allah juga melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu rumusannya ya. Setiap kali kita beramal ibadah, yakinlah ya, kalau kita nggak mampu lihat Allah, minimal kita merasa bahwa kita dilihat yang namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sholat bisa menjadi solusi masalah kita ya. Maka kalau kita dengarkan nasihat dari para orang tua kita ya, kalau kita banyak masalah, bangun malam ya, sholat tahajud, dan ayatnya jelas, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud, dan ini menjadi kunci dari solusi bagi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Salat juga mengajarkan kedisiplinan, bahwasanya salat subuh itu lakukan subuh pagi hari, zuhur siang hari, asar. Tidak bisa melebihi dan melewati dari waktu-waktu itu. Maka ketika kita berdisiplin dalam menunaikan salat-salat kita, sebetulnya itu melatih diri kita untuk mendisiplinkan diri kita dalam hal waktu. Begitu juga untuk manfaat diri sendiri ya. Manusia atau pribadinya kita menjadi pribadi yang lebih sabar, tahan uji dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, untuk Allah itu kemudian kita menjadi pribadi dan hamba yang tidak hitung-hitungan ya. Bahkan ada sebagian kecil ya, para ulama ya, ini makomnya itu mungkin sudah tinggi. Itu transaksinya bukan antar manusia lagi, transaksinya udah sama Allah. Itu dari salat ya. Jadi semakin ya tinggi sebetulnya intensitas kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, harusnya relasi sosialnya itu kita harus lebih baik lagi. Jadi hablum minallahnya kita tingkatkan, hablum minannasnya kita tidak tinggalkan. Jadi rumusan itu menjadi penting untuk kemudian menjadi semacam panduan kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan dulu. Terima kasih.